Di masa tua banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan yang bermanfaat untuk orang banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi kita dengan topik yaitu usia bukanlah faktor yang menghambat kita untuk bekerja. Banyak orang beranggapan bahwa apabila mereka sudah tua, memasuki usia lanjut, mereka beranggapan tidak perlu bekerja lagi. Aku cukup batas ini dan menikmati masa pensiun saya. Ada yang beranggapan demikian juga. Dan ada juga yang beranggapan berilah kesempatan kepada yang muda-muda, kepada anak-anak yang masih belia atau yang masih energik dan masih kuat. Sedangkan kita masih tua, sudah tua. Anggapan yang seperti itu bagi saya itu adalah salah. Ya. Salah sama sekali. Kenapa? Kita bekerja itu tidak ada yang bisa membatasi. Bekerja itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kepentingan orang banyak, dan juga untuk kepentingan kita pribadi dan keluarga kita. Iya, yang menikmati hasil karya kita adalah orang, bukan kita sendiri. Ya, memang kita sudah cukup, ya, karena kita sudah mengikuti proses kehidupan sampai masa pensiun. Untuk apa lagi berbuat? Itu anggapan yang kebanyakan. Mestinya tidak begitu. Kita harus lebih banyak giat, lebih banyak berbuat dan melatih otak untuk berpikir, tidak cepat mengundang kepikunan. Maka dengan adanya kita bekerja, maka kita terlatih untuk berpikir dan ingatan, daya ingat kita menjadi kencang, menjadi kuat seperti sedia kalanya kita masih muda. Memang ada orang yang begitu pensiun, dia menikmati masa pensiunnya dengan berleha-leha, bersenang-senang, tidak berbuat apa-apa. Disitulah sering terjadinya kepikunan, kemudian juga timbul sakit-sakitan, penyakit menyerang dari berbagai sisi, dari berbagai macam bentuk penyakit. Itu adalah akibat dari kita tidak mau bekerja di masa tua kita. Nah, jadi itu salah satu gambaran kenapa kita harus bekerja, kenapa kita harus berbuat di masa tua. Itu tadi, ya, untuk melatih otak kita berpikir, untuk melatih memori kita selalu menyimpan dan mengingat betapa banyaknya isi memori kita, tapi bisa terekam dengan baik, kemudian juga bisa kita ungkapkan suatu saat. Ya. Memori itu tidak hilang. Ya. Artinya apabila kita membutuhkan pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat itu sudah tersimpan di dalam memori kita, dan kita juga dilatih untuk kerja tadi itu. Jadi itu teman-teman ya. Di masa tua banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan yang bermanfaat untuk orang banyak. Katakanlah kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, atau juga kegiatan fisik seperti olahraga, seperti menggerakkan badan untuk bertanam, bercocok tanam, bertani, dan sebagainya. Itu merupakan suatu karya. Terkadang sering saya dengar, apalagi ada semacam organisasi kemasyarakatan di mana pada waktu itu kita dibutuhkan oleh orang banyak untuk menjadi salah satu pengurus di organisasi tersebut. Lantas kemudian kita menolak, ya, dengan alasan kita sudah tua. Ya. Biarlah beri kesempatan pada yang muda. Kami itu seharusnya tidak itu yang kita lakukan. Apabila memang kita dibutuhkan oleh anak-anak muda, setidaknya kita memberi contoh kepada mereka, dan mereka juga ingin
banyak sedikit menimba ilmu dari kita. Apa salahnya sih kita ikut di dalam kepengurusan, kemudian kita bimbing mereka dengan pengetahuan yang kita miliki, ya. Nah, itu salah satu manfaat daripada kita ikut di dalam proses pelaksanaan dari sebuah organisasi, sehingga organisasi itu berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Kan itu, organisasi ini tujuannya adalah terutama itu untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kepentingan umum, dan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita melalui organisasi kita. Nah, itu baru di organisasi. Kemudian juga di dalam masyarakat ada semacam kumpulan pengajian. Kalau memang kita dibutuhkan dan kita ada waktu untuk mengikuti, apa salahnya kita ikuti. Dan kemudian juga akan mendapat semacam pergaulan, akan mendapat semacam banyak teman-teman, ya, bertemu, bertukar pikiran, dan mencari sesuatu solusi untuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Itu salah satu manfaat daripada kita membuat suatu perkumpulan. Nah, terkait dengan berkarya, yang saya maksud berkarya ini banyak sekali hal-hal positif yang kita buat. Di zaman sekarang misalnya, karena zamannya sudah zaman digitalisasi, elektronisasi, kemudian juga serba canggih, ya. Sekarang orang berkomunikasi hanya dengan lewat online, ya, belajar lewat online, kemudian juga meminta sesuatu lewat online, berbelanja pun lewat online. Artinya kita apa? Harus mengikuti dari perkembangan itu, sehingga kita bisa memanfaatkan alat-alat yang serba canggih tadi, dan kita tidak ketinggalan. Walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah berumur lanjut dan sudah memasuki usia pensiun misalnya, tapi kita tidaklah kalah dengan yang muda-muda, dengan anak-anak yang milenial. Itulah manfaatnya, kita harus mengikuti zamannya, ya. Sepertinya menjadi YouTuber misalnya. Menjadi YouTuber itu harus diikuti dari awal, ya. Dari 1 subscriber, ya. Untuk mencapai 1000 subscriber itu tidak mungkin langsung, harus kita awali 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena dapatnya 1000 subscribe itu adalah berawal dari 1 subscribe. Kemudian di dalam kita mensosialisasi diri, kita juga mendapat keuntungan dan manfaat yang cukup. Mana tahu, manakala, ya, kita ingin menjadi sesuatu, karena menjadi wakil di parlemen, kata misalnya. Dengan adanya kita selalu bersosialisasi, menggunakan media sosial yang baik, tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi undang-undang IT. Nah, maka kita juga tersosialisasi program kita ke depan, ya. Itulah manfaatnya. Bekerja bukanlah untuk anak muda saja. Kemudian juga usia bukanlah alasan untuk kita bekerja sesuai dengan zaman sekarang. Bekerja itu adalah melalui dunia maya misalnya. Itu teman-teman. Jadi mulai sekarang, bangkitkan semangat kita untuk berkarya, untuk kepentingan orang banyak dan juga kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Ya. Tapi kalau kita berorganisasi, tentunya kita juga mementingkan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, teman-teman. Ya. Tidak mementingkan pribadi golongan. Kadang-kala setelah memasuki usia pensiun, orang tidak memikirkan hal itu, tidak memikirkan hal-hal yang menyangkut dengan penting umum. Mereka hanya memikirkan diri mereka pribadi, kesehatan mereka, kemudian juga memikirkan keluarga semata. Tidak. Semakin kita tua, kita semakin bijak, semakin pemikiran itu semakin nasionalis, ya.
Kemudian juga kedepannya kita jauh berpikir, visioner. Nah, itu teman-teman. Jadi barangkali sementara untuk hari ini itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita jangan lagi tidak bekerja, berhenti bekerja lantaran kita lanjut usia, lantaran kita dianggap sudah tua. Tidak teman-teman, kita tidak akan berhenti. Selagi hayat masih di kandung badan, kita tetap bekerja. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.